Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tetap acaranya obrolan santai. Baiklah Bapak Ibu, langsung masuk materi obrolan. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di era pandemi ini. Materinya lanjutan dari kemarin, telaah contoh soal AKM bagian kedua, AKM Assessment Kemampuan Minimal. Nah, catatan ya, ini perlu dipahami Bapak Ibu supaya kita tidak salah persepsi di dalam menyikapi materi obrolan nanti ini. Yang pertama, kita sebagai pendidik mempunyai hak dan kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan ide, gagasan, ya, melakukan pengkajian tentang berbagai hal, termasuk membahas contoh soal AKM. Ini sebagai bentuk perwujudan dari slogan Merdeka Belajar Guru Penggerak. Yang kedua, soal AKM ini kami kutip dari materi workshop yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kami ambil 2 dari 10 contoh soal. Ini kelas 4 Bapak Ibu. Jika hasil dari telaah contoh soal ini tidak sama, khususnya di dalam memaknai kategori maupun interpretasi setiap soal, bukan berarti kami menyalahkan pihak yang membuat, tetapi hanya karena berdasarkan sudut pandang saja yang berbeda. Nah, ini dimungkinkan seperti itu. Yang keempat, yang kami jadikan dasar kajian atau telaah contoh soal adalah hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar. Jadi pengertian definisi belajar bahasa dan pengertian atau definisi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar ini ada pada kurikulum dan buku-buku pedoman. Baiklah, nah saya jelaskan hakikat belajar. Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh sebab itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ditujukan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini bunyinya seperti ini: agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulis. Jadi intinya ini yang kehendaki oleh tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, supaya anak-anak itu mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Intinya di situ. Lanjut untuk penjelasannya. Nah, berdasarkan hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut dapat kami simpulkan bahwa, nah ini menurut telaah kami, di dalam pembelajaran bahasa hanya diposisikan sebagai alat atau media, bukan diposisikan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dibelajarkan kepada siswa. Sehingga nilai yang didapat siswa adalah nilai kemampuan berkomunikasi, bukan nilai keilmuan atau teori bahasa. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi harus direalisasikan atau diwujudkan dalam 3 bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan siswa memahami bahasa, kemampuan siswa menggunakan bahasa, dan kemampuan siswa menguasai kaidah bahasa atau kebahasaan. Semuanya itu harus dilakukan baik lisan maupun tulis. Jadi berkomunikasi itu masih abstrak. Dikatakan anak dapat atau mampu berkomunikasi jika bisa mewujudkan dalam 3 kemampuan ini. Jadi ini yang diukur Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu belum membuat soal untuk buku? Sudah. Dari pusat pun sudah, tetapi tidak tahu, seakan-akan tidak mengerti bahwa soal tersebut mengarahnya ke 3 soal ini. Nah, kita coba nomor 1. Nomor 1, perintah umum. Perhatikan teks bacaan berikut. Anak diminta untuk memperhatikan, tapi tetap
kegiatannya membaca. Walaupun di sini perhatikan, hanya diperhatikan saja, bukan begitu. Pasti membaca. Nah ini, tanaman di rumahku sangat banyak, mereka bla 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 sampai akhir. Ini teks bacaan yang disebut media saji soal, berupa bahasa dalam bentuk teks, bukan bahasa dalam bentuk pantun, bukan bahasa dalam bentuk syair ataupun gambar, tetapi bahasa dalam bentuk teks. Disinilah anak-anak nanti, dengan ini anak-anak diuji kemampuannya bisa berkomunikasi enggak dengan bahasa dalam bentuk teks ini. Nah, kita perhatikan perintahnya. Perintahnya mengarah kemana? Ke pemahaman atau ke penggunaan bahasa. Jadi bisa berkomunikasi itu dapat diwujudkan bisa memahami bahasa dan bisa menggunakan bahasa. Kalau kemarin soal 1-2 yang bagian 1, kemampuan berkomunikasinya diwujudkan dalam bentuk memahami bahasa. Tetapi kalau ini lihat saja dulu pertanyaannya. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada paragraf di atas adalah, nah ini untuk melengkapi. Anak-anak diminta untuk melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi kalimat yang rumpang. Di sini ada kalimat yang rumpang, yang belum lengkap. Anak-anak diminta untuk melengkapi. Tetapi yang dijadikan untuk melengkapi itu sudah tersedia karena bentuknya pilihan ganda. Begitu Bapak Ibu ya. Misalkan kalau tidak pilihan ganda, mungkin anak diminta untuk melengkapi, tulislah berarti menulis. Melengkapi, menulis itu penggunaan bahasa, bukan pemahaman. Sekali lagi, kegiatannya membaca iya, mengidentifikasi kata-kata, mengidentifikasi kalimat iya, tetapi ujung-ujungnya yang dinilai adalah kemampuannya menggunakan bahasa. Tetapi bahasa yang digunakan sudah tersedia. Nah, bagaimana analisanya berdasarkan AKM? Nah, kalau berdasarkan AKM, salah jawaban A. Apabila anak menjawab A, membawa. Jadi setiap pagi aku selalu membawa menggunakan air, ya salah. Jadi apabila dipilih A, ini bunyinya akan aku selalu membawa menggunakan air. Salah. Tidak paham, oke, sepakat. Jawaban benar, jawaban B. Ini menyiramnya. Jadi setiap pagi aku selalu menyiramnya menggunakan air. Selain itu aku juga membersihkan kotoran dan bla bla bla. Tepat sekali, berarti benar. Artinya kalau sudah dapat memilih B berarti sudah benar. Nah, kategorinya menurut AKM paham utuh. Nah ini paham utuh. Ini berbeda dengan versi kami. Jawaban C, merawatnya. Setiap pagi aku selalu merawatnya menggunakan air. Selain itu aku juga membersihkan kotoran. Merawatnya menggunakan air itu kurang tepat. Yang paling tepat menggunakan air itu yang menyiramnya. Menyiramnya menggunakan air. Ini paham sebagian. Salah, jawaban salah, tetapi kategorinya paham. Kalau menjemurnya, setiap pagi aku selalu menjemurnya menggunakan air. Menjemurnya menggunakan air. Ini jawaban salah, tetapi kategori paham sebagian 2. Nah ini kami tidak bisa menjelaskan, kami tidak mengerti. Kami berbeda pendapat. Jadi tidak masalah berbeda pendapat. Tetapi kalau versi kami, jawaban paling benar adalah B. Selain B salah, A, C, D itu salah. Kalau B artinya anak sudah dapat menggunakan bahasa. Anak sudah dapat menerapkan pilihannya, ini diterapkan di sini, sudah bisa menggunakan bahasa. Tidak paham jelas anak-anak pasti, tetapi nilainya ada pada ini yang diuji kemampuannya untuk menerapkan kata pada kalimat. Nah, menerapkan katanya sudah kata jadi, bukan kata dasar, berarti menggunakan bahasa. Sekali lagi salah, A, C, D itu salah, tidak bisa menggunakan bahasa artinya. Jadi simpel saja Bapak Ibu.
Kalau versi kami berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dan hakikat pembelajaran bahasa di Indonesia di SD simpel sekali. Nah, sekarang masuk interpretasi. Kalau paham utuh versinya AKM, berarti siswa telah mampu mengidentifikasi isi paragraf secara keseluruhan. Sudah bisa mengidentifikasi. Nah, kalau versi kami, kalau sudah dapat menjawab dengan benar, ini menyiramnya, berarti siswa dapat memiliki kemampuan menggunakan bahasa, sudah dapat menggunakan bahasa. Jadi di sini bedanya. Jadi jelas nilainya nilai penggunaan. Jadi kalau ada formatnya itu nilainya apabila anak dapat memilih, berarti anak dapat menggunakan bahasa. Jelas nilainya di sini jelas ada nilainya. Kalau di sini nilainya saya sendiri tidak bisa menjelaskan apakah nilainya berarti siswa dapat mengidentifikasi isi paragraf nilainya nilai mengidentifikasi begitu, saya tidak tahu. Begitu Bapak Ibu ya. Ini perbedaan saja. Yang nomor 2 ini saya ambil dari nomor berapa kemarin saya pilih. Ini tadi 1 sekarang 2. Cermati dan perhatikan percakapan berikut. Jadi anak mencermati. Ada media saji gambar dan media sajinya percakapan. Jadi intinya percakapan ini dilengkapi dengan media saji gambar. Baik. Oke, setuju. Nah, kemudian perintahnya setelah mencermati percakapan tersebut, kalimat saran yang tepat dengan isi teks percakapan di atas adalah, sekali lagi, makna dari perintah ini adalah untuk diberikan tugas anak-anak membuat kalimat. Jadi setelah mencermati percakapan tersebut, kalimat saran yang tepat dengan isi teks percakapan di atas adalah. Jadi inti daripada perintah ini anak diminta untuk atau diuji kemampuannya membuat kalimat saran. Ya, jadi setelah membaca percakapan otomatis ya anak pasti paham. Jadi sesuai dengan teori taksonomi Bloom kan pemahaman dulu. Setelah pemahaman baru tingkat berikutnya. Nah, tingkat penggunaan bahasa kalau bahasa Indonesia. Jadi pasti, tetapi nilainya sekali lagi bukan nilai pemahaman bahasa, tapi nilainya nilai penggunaan bahasa. Karena membuat kalimat, meskipun kalimat yang akan dibuat sudah ada pada pilihan. Ya, sekali lagi sudah ada pada pilihan. Nah, interpretasinya menurut AKM, jawaban salah itu A. Apabila menjawab salah itu A. Ini saya balik ya. Apabila menjawab A berarti salah. Ini kategorinya paham sebagian. Nah ini saya tidak bisa menjelaskan. Salah tapi dimasukkan kategori paham. Kalau jawaban B benar, ini paham utuh. Jawaban C salah, paham sebagian 2 ini. Jawaban D salah, tidak paham. Nah, menurut versi kami ini sama ini. Apabila jawaban salah, ini termasuk A. Ini mohon maaf sekali lagi nih. Ini versi kami. Versi sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Apabila jawaban benar, yaitu B, ya hanya B ini yang benar. Kategorinya berarti sudah dapat membuat kalimat saran. Membuat kalimat saran itu sama dengan dapat menggunakan bahasa. Sekali lagi kalau dapat memilih B, ini artinya anak dapat membuat kalimat saran. Tetapi kalimat yang dibuat itu sudah tersedia karena bentuknya pilihan ganda begitu. Sekali lagi, yang selain B salah. Artinya tidak bisa membuat kalimat saran. Jadi simple. Tetapi kalau versinya AKM ini
Jawab A salah tapi paham sebagian 1. Jawab C salah sebagian 2. Jawab D salah tidak paham. Nah ini bedanya bisa membedakan dengan jelas Bapak Ibu ya kategorinya. Nah sekarang masuk interpretasi. Interpretasi kalau paham, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah mampu mengidentifikasi konsep kalimat sarana ini. Anak SD interpretasi kategori paham, interpretasinya siswa telah mampu mengidentifikasi konsep saran. Kalau yang salah ya keliru semua. Ini siswa keliru dalam mengidentifikasi informasi, siswa keliru dalam mengidentifikasi. Yang benar siswa dapat atau mampu mengidentifikasi. Nah kalau versi kami, jika anak dapat memilih dengan benar maka sudah dapat membuat kalimat saran, berarti menggunakan bahasa sudah oke. Nah interpretasi kalau sudah dapat menjawab atau membuat kalimat ya memiliki kemampuan menggunakan bahasa. Jadi jika siswa dapat memilih jawaban benar maka siswa tersebut sudah memiliki kemampuan menggunakan bahasa. Ini versi dari kami yang berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Jika siswa tidak dapat menjawab dengan benar, tidak dapat memilih dengan benar, misalkan pilihannya A atau C atau D, berarti ya salah gitu aja. Tidak paham, salah. Ya. Maka tidak ada nilainya. Nah, nilainya ini berarti nilai kemampuan penggunaan bahasa. Jadi nilainya nilai kemampuan penggunaan bahasa, Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi bedanya di situ. Ini kalau jawab salah paham sebagian 1, jawab C salah paham sebagian 2, jawab D tidak paham. Sekali lagi bedanya, kalau kami jawaban B yang paling benar ya artinya dapat bukan paham tetapi dapat membuat kalimat meskipun kalimat yang dibuat sudah tersedia karena bentuk pilihan ganda ini, sehingga nilainya jelas, nilainya nilai kemampuan pemahaman bahasa tuh. Nah kesimpulannya, berdasarkan telah kedua contoh soal AKM tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah cocok atau sudah sepakat bahwa soal bahasa harus ada media saji. Oke, itu persamaan. Perbedaannya terdapat pada cara mengkategorikan dan menginterpretasikan setiap contoh soal. Pada versi AKM, khususnya dalam menginterpretasikan jawaban benar, tidak bisa menunjukkan penilaian kemampuan pada diri siswa. Jadi tadi apabila ditanya nilainya nilai masuk nilai apa, ini saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi kalau versi kami, jika siswa dapat menjawab dengan benar, jika ditanya saya bisa menjelaskan ini adalah nilainya nilai kemampuan penggunaan bahasa. Nah Bapak Ibu sekali lagi, terjadinya perbedaan tersebut dimungkinkan karena dari sudut pandang yang berbeda lah. Keputusan jenengan semua, pada Bapak Ibu keputusan monggo yang cenderung sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang mana, jenengan yang pilih. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi perbedaan pendapat akan memperkaya khasanah kita, sehingga jangan takut untuk berbeda pendapat. Setuju Bapak Ibu ya. Dan kata orang bijak, setiap siswa adalah guru, setiap guru adalah siswa, dan dimanapun tempat adalah sekolah. Demikian obrolan kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.